Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Darul Nikmah dan Azkiyah yang semoga dirahmati Allah, dan para jamaah yang ikut bergabung dari majelis manapun di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang hak, meridhoi langkah kita, dan semoga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas kajian dengan tema tentang serba-serbi Idul Adha. Karena kita hari ini sudah memasuki tanggal 5 Zulhijjah. Ada pula saudara kita yang hari ini sudah memasuki tanggal 6 Zulhijjah. Kita tidak perlu mempertentangkan dan kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang terpenting adalah mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita yakini untuk kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan di bulan Zulhijjah ini adalah kesempatan yang paling baik, di mana amal-amal di bulan itu adalah amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mau mengamalkan sebaik-baiknya, insya Allah terhadap perbedaan, biarlah nanti Allah yang menilai kita. Yang penting kita memiliki keyakinan dan ilmu pengetahuan. Insya Allah. Semoga jika apa yang kita amalkan itu benar, Allah memberikan kepada kita pahala berlipat ganda 2 kali lipat. Tapi jika amal itu salah, ya Allah ampuni aku, dan tetap kita mendapatkan pahala 1 kali. Meskipun kita salah dalam berijtihad. Yang terpenting tadi, miliki ilmu. Dan kita bersungguh-sungguh. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, serba-serbi Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu rangkaiannya diawali dari tanggal 1 Zulhijjah, terus sampai puncaknya nanti tanggal 9, yaitu hari Arafah, sampai kemudian semuanya selesai tanggal 10, yakni hari Nahar. Dan kita, umat Islam yang sedang berhaji, tentu menunaikan ibadah hajinya dengan sungguh-sungguh di sana. Tapi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, jadikanlah sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bermacam-macam ibadah yang kita bisa lakukan di dalam rangkaian Idul Adha ini. Bukan hanya di tanggal 9, bukan hanya di tanggal 10, seyogianya dari awal Idul Adha. Karena itu keutamaan. Kita buka sebagai muqaddimah surat Al-Fajr, surat 89 ayat 1 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr", demi waktu fajar. "Walayalin 'ashr", demi malam yang 10. "Wasyaf'i wal watr", demi yang genap dan demi yang ganjil. "Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr", "Wal-laili idza yashr", dan bila malam telah berlalu. "Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr", bukankah yang demikian benar-benar
ada sumpah yang bisa diterima oleh orang yang berakal. Di sana disebutkan malam yang 10. Di sana juga disebutkan yang genap dan yang ganjil. Apakah itu yang dimaksud malam yang 10? Telah sepakat para ulama. Yang dimaksud adalah al-ashru awal Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu apa yang disebut wasyaf'i wal watar? Yang disebut dengan yang genap dan yang ganjil? Yang genap adalah bilangan genap dari 10 yang pertama, yakni tanggal 10. Hari yang akhir, di mana di sana ada hari nahar, hari sembelihan. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji menyempurnakan ibadah hajinya dengan melontar jumrah, kemudian menyembelih kurban, kemudian tawaf ifadah, tahallul, selesai. Selesai. Sementara kita yang tidak berhaji, tentu saja kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita bisa laksanakan pada hari itu. Di hari ke-10, hari nahar, kita sholat Idul Adha, berbondong-bondong ke tanah lapang, kemudian kita menyembelih kurban, dan kita banyak berzikir di sana. Di hari yang sebelumnya, hari Arafah, orang-orang wukuf di Arafah, kita saum Arafah, kita banyak berzikir, berdoa, beristighfar, mohon ampun, dan baca Quran, dan semua amalan yang kita bisa lakukan. Inilah sesungguhnya hikmah yang kita bisa petik dari peristiwa Idul Adha, yang kita bisa lakukan. Sebab subhanallah, saudara sekalian, betapa kita sadar sesungguhnya Idul Adha itu adalah puncaknya kita menyembelih, seakan-akan kita mengorbankan binatang kurban, tetapi sesungguhnya kita sedang menyembelih hawa nafsu kita. Kenapa? Kita sadar betul betapa banyak kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita harus mengakui kita itu hina di hadapan Allah, kita itu rendah, kita itu lemah, kita tidak berdaya. Bahkan betapa diri kita hina di hadapan Allah. Kita sadari kekuasaan, ketinggian Allah, kemudian Allah, keagungan Allah, Maha Besar, Allah Rabbul Alamin. Maka di hari itu banyak-banyak kita bertakbir, beragungkan, dan seterusnya. Inilah salah satu keutamaan 10 awal Zulhijjah. Diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Silakan bisa dibuka Sahih Bukhari nomor hadis 518. Sahih Bukhari nomor hadis 518. Bu Fatma, ada Bukhari, saya harus. Ya, ada. Oke, makasih. Oke, sebentar Pak. 518. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada amal di hari ke-10 ini yang lebih baik dari amal yang kita kerjakan hari ini. Tanya mereka, apakah juga lebih daripada berperang? Jawab Nabi, ya, juga lebih baik daripada berperang. Kecuali orang yang berperang tanpa memperdulikan bahaya terhadap diri dan harta bendanya. Dan kemudian dia tidak kembali lagi. Syahid. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini menceritakan keutamaan amal di hari 10 Zulhijjah, yakni tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Yang keutamaan amal ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun, meskipun dengan jihad fisabilillah, kecuali ketika ada seorang laki-laki keluar rumahnya, berjihad fisabilillah, membawa harta bendanya, jiwa raganya, dia tidak pedulikan dirinya, kecuali hanya karena Allah, lalu dia berperang di medan perang, lalu mati terbunuh, itu yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi selain itu, tidak ada yang bisa mengalahkan amal-amal yang terbaik yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Sebagaimana Rasul bersabda, ma min ayyamil amalus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar, yakni al-ashar awal Dzulhijjah. Tidaklah ada suatu hari di mana amal-amal yang dilakukan pada hari itu, maka sesungguhnya amal yang dilakukan pada hari-hari itu lebih dicintai Allah dibandingkan seluruh amal-amal yang lain. Amal yang paling dicintai oleh Allah di 10 hari yang pertama Dzulhijjah, tidak ada yang bisa mengalahkan.
Dan itu amal yang paling dicintai. Seorang sahabat kemudian bertanya, "Qulna ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Apakah tidak lebih baik jihad fi sabilillah? Rasul menjawab, "Qala walal jihadu fi sabilillah." Ya, meskipun itu jihad, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja, keluar. Dan saat laki-laki itu keluar dikatakan yukhatiru nafsah. Dia tidak memperdulikan dirinya, jiwanya. Bahkan dia membawa hartanya, dia membawa segala macam miliknya, dan dia berjuang di medan perang. Lalu apa yang terjadi? Falam yarji min dzalika bisyai'. Kemudian dia tidak kembali lagi membawa apa-apa. Artinya mati di medan perang, mati syahid. Itulah amal yang tidak bisa dikalahkan. Apapun amalnya, mati syahid paling tinggi. yakni mati di medan perang. Tapi andai kata dia perang dan tidak mati di medan perang, kembali ke rumah dengan badan yang sehat dan membawa ghanimah, maka amalan itu masih dikalahkan dengan keutamaan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka amal apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Seluruh amal kebaikan kita. Kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya, mengagungkan nama Allah, memuji nama Allah, menyanjung nama Allah, bertakbir dan terus mengumandangkan takbir. Berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Kita bisa tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita bisa berdoa, berbanyak kita memohon kepada Allah. Kita bisa bertobat, banyak-banyak kita bertobat, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Kita bisa bersedekah, perbanyak kita bersedekah. Silakan bersedekah dengan sempurna apa yang kita mampu miliki. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dengan ilmu, dengan nasihat, dan dengan bermacam kebaikan yang kita bisa lakukan. Termasuk sedekah untuk diri kita sendiri. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Lalu apalagi? Berpuasalah. Saum yang terbaik adalah 1 sampai dengan 9. Lalu terus kita lakukan. Jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, jangan tinggalkan di hari Arafah. Karena saum Arafah adalah saum yang luar biasa. Yang Rasul katakan, menghapuskan kesalahan dan dosa setahun yang lalu sampai setahun yang akan datang. Puncaknya adalah penyembelihan. Bagi orang-orang yang memiliki harta, kekayaan, kelebihan harta, maka di saat itu diwajibkan untuk menyembelih kurban. Sebelum kita menyembelih kurban, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat Aid. Melaksanakan salat Aid. Adapun penyembelihan setelah salat Id. Tapi niat berkurban sejak awal. Bahkan terkadang boleh jadi kita sudah punya niat sebelum Dzulhijjah. Maka ada aturan-aturan. Inilah serba-serbi Idul Adha yang kita bisa lakukan. Saya akan tunjukkan dalil demi dalil berkaitan dengan amal-amal yang mulia ini. Di samping tadi di Sahih Bukhari nomor 518, maka amal-amal yang bisa kita lakukan terbaik adalah zikir. Meskipun zikir itu sesungguhnya kapanpun kita bisa lakukan. Tapi siapa yang melakukannya di 10 hari pertama Dzulhijjah, nilainya dilipat gandakan. Karena tadi, sesuatu yang dicintai Allah pasti lebih baik daripada yang tidak dicintai. Semua amal dicintai, tapi tidak ada yang lebih baik dibandingkan amal yang dikerjakan oleh hamba di 10 hari pertama Dzulhijjah. Pertama tadi berzikir. Kenapa? Allah perintahkan kita berzikir. Sepanjang 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan ditambah nanti dengan hari-hari tasyrik. Perintah Allah diperintahkan merintah kepada kita. Antara lain di surat 22 ayat ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Agar kamu menyaksikan berbagai manfaat dari manfaat binatang-binatang ternak yang Allah telah berikan kepada kita. Dan supaya kamu berzikir kepada Allah. Menyebut nama Allah. Fi ayyami ma'lumat. Di hari-hari yang telah ditentukan. Beberapa hari yang ditentukan. Sejak awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Tambah sampai hari tasyrik. 3 hari. Jadi lebih kurang 13 hari. Berzikir sebanyak-banyaknya. Dan tingkatkan berzikir kita.
terutama agungkan Allah, litukabbirullah, agungkan Allah. Karena ketika kita berkurban, apapun yang kita miliki, sesungguhnya yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita. Bagaimana keikhlasan kita? Maka bertakbirlah. Salah satu zikir yang Allah inginkan, banyak-banyak kita bertakbir. Surat 22 ayat yang ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum. Litukabbirullah ala ma hadakum. Agar kamu bertakbir, mengagungkan nama Allah, memuji dan membesarkan nama Allah atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada kamu. Wa basyiril muhsinin. Sampaikan kabar gembira orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mari banyak berbuat baik. Di antaranya berzikir. Maka orang-orang yang lisannya berzikir, apakah dengan zikir tasbih, tahmid, takbir, atau dengan bermacam-macam zikir, silakan. Tapi yang terbaik, nanti sejak hari Arafah, terus sampai hari Tarwiyah selesai, zikir yang paling dicintai Allah adalah takbir. Bertakbir sebagaimana kita bertakbir di hari raya Aid. Terus kita kumandangkan takbir setiap kita selesai sholat. Sampai nanti hari tasyrik selesai. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah sangat mencintainya. Bahkan Allah senantiasa dekat dengan mereka. Bulughul Maram, nomor hadis 1566 dan 1567. Bentar. Cari ya. 1566. Agak lama ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, aku berserta hambaku selama ia sebutku dan bergerak dua bibirnya pada menyebutku. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Bukhari sebut dia taklik. Satu hadis berikutnya Ibu, yang nomor 67-nya. Dari Muadz bin Jabal, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beramal anak Adam satu amal yang sangat menyelamatkan dia daripada azab Allah seperti menyebut Allah. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Abi Saibah dan Tabarani dengan isnad yang hasan. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan betapa kemuliaan orang-orang yang berzikir. Tadi di hadis yang nomor 1566 dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ana ma'a abdi, aku senantiasa bersama hambaku. Ma zakaroni, sepanjang hambaku berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafata, kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Mengagungkan Allah, memuji Allah, terus lakukan terus menerus. Maka siapa yang senantiasa banyak berzikir dan menyebut nama Allah, mengingat Allah, salah satu jaminannya dijauhkan dari azabnya Allah, yakni azab neraka. Hadis yang berikutnya dari Muadz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amal ibnu Adam." Tidak ada suatu amal dari amalan anak-anak Adam. Anjalahu min adzabillah. Yang amal itu bisa menyebabkan dirinya terjauh dari azabnya Allah. Min zikrillah. Nggak ada yang lebih utama dari zikr kepada Allah. Banyak-banyak kita berzikir. Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Silakan bebas Anda berzikir dengan zikir apa saja. Tapi carilah, pilihlah zikir-zikir yang dicintai Allah. Salah satunya, Ibu lihat hadis paling terakhir, paling ujung. 1596. 1596.
196. Ustaz. Iya. Dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ada dua kalimah yang tercinta kepada Rahman, ringan buat lisan, berat buat di mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai Allah Alhamdulillah yang paling selesai pengasih. tarjamah kitab Bulughul. Baik, jujur Ibu. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, sumbernya dari Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW telah bersabda, kalimatan, ada dua buah kalimat, habibatan ila rahman. Kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Khafifatan fil lisan, terucap oleh lisan sangat ringan, mudah sekali diucapkan. Tapi sakilatan fil mizan, kalau ditimbang dalam timbangan, itu pahala amalnya berat sekali. Ternyata begitu ringan kita baca. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak-banyak kita berucap ini. Perbanyak kita berzikir. Ini salah satu zikir-zikir yang dicintai Allah. Karena Allah suka apabila dipuji. Allah senang apabila hambanya dipuji. Tidak ada yang paling suka dipuji kecuali Allah. Maka di bulan Zulhijjah ini, di awal ini, mari banyak-banyak kita puji Allah dan jauhi segala larangan Allah, insya Allah. Dengan kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan. Karena sekali lagi, tidak ada yang paling suka dipuji kecuali Allah. Maka Allah memuji dirinya. Dan tidak ada yang lebih cemburu kecuali Allah. Maka Allah cemburu jika seorang hamba berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Agar kita terhindar dari itu, mari lisan kita lebih baik kita basahi dengan berzikir kepada Allah. Lihat Sahih Muslim 2369. Sahih Muslim 2369. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih suka dipuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia memuji dirinya sendiri dan tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah. Karena itulah dia mengharamkan segala yang keji. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, laisa ahadun ahabba ilaihil madhu minallah min ajzi dzalika madaha nafsah. Wa laisa ahadun aghyara minallah min ajli dzalika harramal fawahish. Tidak ada satupun yang paling suka apabila dipuji. Bukankah kita berzikir memuji nama Allah? Maka Allah senantiasa memuji dirinya sendiri. Maka siapa yang selalu memuji Allah, Allah bersamanya. Allah menaunginya. Allah melindunginya. Dan jangan lupa, Allah juga pencemburu. Laisa ahadun aghyara minallah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah. Manusia punya rasa cemburu. Allah lebih besar rasa cemburunya kepada manusia. Apa kecemburuan Allah? Jika seorang hamba melaksanakan, menjalankan perbuatan yang keji, maka Allah haramkan. Diharamkan oleh Allah yang keji-keji. Haramal fawahish. Maka siapa yang melanggar larangan Allah, Allah tidak suka, Allah cemburu. Maka Allah marah. Makanya berbuah menjadi dosa. Subhanallah. Saudaraku sekalian, kita lihat manusia terkadang serakahannya dengan dunia, dia berbuat dosa kepada manusia.
kerakusannya dengan dunia, pangkat, kejabatan, semuanya. Kadang-kadang demi untuk meraih itu semua, mereka meraihnya dengan cara apapun. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka mari, banyak-banyak kita puji Allah, sanjung Allah, dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Karena semua yang dilarang oleh Allah, wajib kita tinggalkan. Siapa yang tidak meninggalkan, berarti mereka telah berbuat zalim. Haram perbuatan zalim. Maka Allah haramkan segala perbuatan keji, sekecil apapun. Di bulan Zulhijjah, ini salah satu bulan yang diharamkan Allah. Tinggalkan segala perbuatan keji. Banyak-banyak kita berzikir dan beramal saleh. Insya Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Tapi siapa yang berbuat haram, yakni berbuat keji, berbuat zalim, mereka pun akan dibalas dengan dosa yang berlipat ganda. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah, ini salah satu bulan haram. Yang wajib kita menjaga diri. Jangan kita berbuat zalim. Haram perbuatan zalim itu. Di surat 9, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah ada 12 bulan. Dan Allah tetapkan di kitab Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah aturan agama yang lurus, itulah agama yang tegak. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri pada bulan-bulan itu. Maka siapa yang berbuat dolim, haram, dosa besar. Dosa besar. Dan salah satu bulan haram diantaranya adalah bulan ini, Zulhijjah. Kemarin Zulqa'dah, sekarang Zulhijjah, bulan depan Muharram, dan nanti bulan ke-7, bulan Rajab. Di sini Allah larang perbuatan dolim. Meskipun secara umum setiap perbuatan dolim haram dilaksanakan kapanpun, tapi siapa yang melakukan perbuatan dolim di bulan-bulan haram, dosanya akan dilipat gandakan. Bulughul Maram nomor hadis 1522. Dari Abizar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayatnya dari Tuhannya, firman-Nya, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah diharamkan kezaliman pada diriku, dan aku haramkan pula terjadi di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling menganiaya. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Hadis ini memperlihatkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Agung menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan kita dengan segala fasilitasnya, telah mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, menyampaikan ini dari Nabi SAW, fi yarwihi min Rabbi, yang berasal dari riwayat Rabbnya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kedzaliman atas diriku. Haram berbuat zalim. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku haramkan atas kalian perbuatan zalim itu. Fala tadzalamu, maka jangan kamu saling mendolimi. Jangan kamu berbuat zalim. Haram, dosa besar. Jika dilakukan di bulan-bulan haram, dosanya lebih besar. Mana dalilnya bahwa melakukan perbuatan dolim di bulan haram lebih besar? Ibu, perang saja yang perintah Allah, jika dilakukan di bulan haram, maka akan menjadi dosa. Padahal perang itu awalnya perintah. Lihat surat Al-Baqarah ayat 217.
Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, hukum perang pada bulan haram. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang perang di bulan haram. Apa hukumnya perang di bulan haram? Jadi sahabat ketika itu, ketika didesak terus, ketika dikhianati orang-orang musyrik, ingin rasanya berperang. Tetapi ini bulan haram. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukumnya berperang di bulan haram itu? Maka Allah memberikan jawaban. Qul, Muhammad katakanlah, qitalu fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosanya besar. Dosa besar. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, perang yang tadinya wajib, jika kita merujuk ke ayat sebelumnya, yakni ayat ke-216, perang itu wajib karena kalimatnya kutiba alaikumul qital, diwajibkan atasmu perang. Tapi jika dilakukan di bulan haram, haram, dosa besar. Lalu bagaimana ketika orang berbuat dolim? Dosanya berlipat-lipat. Maka bulan haram, bulan yang harus kita hormati, yang tidak boleh dilanggar. Maka supaya kita bisa tidak melanggar bulan haram dan kita hormati, perbanyaklah kita berbuat baik. Tadi diantaranya kita berzikir. Kemudian apa lagi? Kita tilawah, baca Quran. Apalagi kita banyak-banyak bersedekah, berinfak semampu kita. Apalagi sholat-sholat sunnah kita perbaiki dan kita tingkatkan di bulan-bulan itu, di hari-hari itu. Qobliyah badiah jangan pernah kita tinggalkan. Kemudian sholat malam jangan kita tinggalkan. Sholat-sholat yang betul-betul harus kita jaga, kualitasnya kita jaga. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita meraih kebaikan. Pahalanya berlipat ganda dan jangan khawatir, Allah akan memberikan. Bahkan Allah tambahkan dengan karunia-Nya. Allah berikan dengan ampunannya. Surat 35 ayat ke-29 dan ayat 30. 35. Surat 35, surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, yang tetap mendirikan salat, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugikan. Enggak pernah rugi. Allah berikan jaminan saudara sekalian. Orang yang selalu membaca kitab Allah, dia berzikir, tilawah Al-Quran, dia berdoa, dia beristighfar, dia mendirikan sholat, dia sholatnya dijaga dengan baik, dia berinfak, semuanya itu dilakukan karena Allah. Maka sesungguhnya yang diharapkan hanyalah satu, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Coba Bapak Ibu, kita merenung, dagang dengan siapa yang nggak pernah rugi? Dagang dengan Allah. Bagaimana cara kita berdagang dengan Allah? Perbaiki amal ibadah kita. Tingkatkan amal ibadah kita. Allah berikan balasan sempurna. Itu di ayat ke-30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar supaya Allah memberikan kepada kamu pahalanya. Menambah pahala yang mulia. Dan Allah berikan pula karunia-Nya. Disempurnakan pahalanya. Diberikan pula oleh Allah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Allah memberikan ampunan baginya. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ini tawaran Allah saudara sekalian. Maka mari kita berbanyak sedekah. Dengan cara apapun. Kita bisa berinfak dengan apapun. Dan puncaknya nanti di saat tanggal 10. Siapa yang memiliki kelapangan, berkurbanlah. Dari sekarang sudah kita berniat. Berkurbanlah. Berkurbanlah. Karena Allah perintahkan demikian. Puncak daripada sedekah kita, infak kita di bulan Zulhijjah ini adalah tanggal 10 ketika menyembelih kurban. Dan menyembelih kurban itu wajib bagi yang mampu.
surat 108 ayat 1 dan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Silakan Bapak Ibu hitung nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Berapa banyak? Hitung harta Anda. Berapa banyak? Mungkin kita bisa mengira-ngira, tapi nggak mungkin bisa menghitung secara detail. Betapa banyak. Belum lagi dari sisi nikmat tubuh kita. Sehat kita, mata kita bisa melihat, lisan kita bisa berbicara, hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, tangan berbuat, kaki melangkah, dan seluruh anggota tubuh. Belum lagi dari nikmat yang lain. Nggak terhitung, Ibu Bapak jamaah sekalian. Maka sebagai rasa syukur diperintah di situ. Fasalli, maka salatlah li rabbika, karena Allah ikhlas mengharap ridha Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Sebagai apa kurban itu? Ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Qarabat. Maka kurban artinya qarabat, mendekatkan. Itulah hari sembelihan. Perintah Allah di sini wanhar. Kita bisa merujuk ayat yang lain. Surat 22 ayat 34. Surat 22 ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka." Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan untuk penyembelihan, yakni menyembelih kurban. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka bersyukur, berzikir nama Allah dan bersyukur atas rizki yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Coba bayangkan, Bapak Ibu, jika Allah tidak ciptakan binatang ternak, Allah nggak tundukkan binatang ternak untuk kita, nggak makan daging, nggak minum susu, nggak sempurna hidup kita. Dari situ sudah berapa banyak nikmat. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka ilahmu adalah Allah yang ahad, Allah yang esa. Falahu aslimu. Kepadanya saja, kepada Allah hendaklah kamu berserah diri, tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Wa basyiril muhbitin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Kepada siapa? Allah. Berarti bagaimana kita berkurban? Kalau Anda mampu diperintah kurban, tunduk patuh, berarti berkurban. Ayat-ayat ini tidak mengatakan orang-orang yang kaya. Tapi kita lihat, yang namanya berkurban pasti dengan harta. Membeli kambing pasti dengan harta. Membeli sapi dengan harta. Karena kita nggak kurban dengan duit, tapi dengan binatang ternak. Tapi dari mana kita bisa dapatkan itu? Harta kita membeli. Maka siapa yang diwajibkan? Yang memiliki kelebihan harta pada hari Adha, wajib berkurban. Jika mereka tidak mau berkurban, Rasulullah mencelaknya. Silakan dikit lihat Bulughul Maram nomor hadis 1374. Bulughul Maram 1374. Bentar. Ya. 370. Ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ada kelaparan ke tempat salat kita, diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Hakim, tetapi ulama hadis yang lain daripadanya mentarjihkan mauqufnya. Baik. Hadis ini menggambarkan bahwa ketika seorang hamba memiliki harta yang cukup untuk berkurban pada saat hari raya kurban, tapi nggak berkurban, Rasul seakan-akan mengusirnya dari tempat sholatnya. Mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang baginya memiliki kelapangan, maksudnya ada hartanya, falam yudhi, tapi nggak mau nyembelih kurban, dia hartanya ada,
Dia minta, dia bisa beli motor, dia bisa beli mobil, bahkan rumahnya bagus, dia bisa menyekolahkan anak, bahkan dia bisa hidup mewah. Tapi nggak mau kurban, padahal dia mampu. Sampai Rasul mengatakan, "Fala yaqrabanna musallana." Maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kita. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Seakan-akan Rasul mengusir mereka. Jangan sholat ke sini deh, sana, nggak usah sholat. Diusir oleh Rasul. Saudara sekalian, padahal kita sangat menginginkan nanti berjumpa dengan Rasul, bahkan bertemu dengan Rasul, minum dari telaga Kausar. Bagaimana jika nanti diusir? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti saudaraku sekalian, dari dalil ini berarti siapa yang mampu kurban, siapa yang wajib kurban? Yang mampu. Yang tidak mampu, ya sudah gugur kewajiban. Dan bagaimana cara berkurban? Silakan ibu berkurban. Dalam satu keluarga yang mampu satu kambing niatkan untuk seluruh keluarga. Tapi Anda mampu lebih dari satu, ya silakan Anda bisa lebih dari satu. Yang penting minimal Anda harus satu, mampu. Coba lihat hadis yang sebelumnya, 1373-nya. Itu agak panjang hadisnya. Saya hendak tunjukkan di bagian paling akhir. Summa dhaha. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menyembelih. Coba lihat saat Rasul menyembelih. Apa yang diucapkan Rasul? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal minna min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dariku, dari Muhammad. Wa ali, dan ini dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan ini dari umatku, umat Muhammad. Kemudian Rasul menyembelih dengan menyebut Bismillah, Allahu Akbar. Jadi boleh seekor kambing kita menyatakan ini kurban dariku, lalu kita menyertakan seluruh keluarga. Maka otomatis Bapak Ibu berkurban, seluruh keluarga akan mendapatkan bagian pahalanya. Insya Allah. Oke. Jadi Bismillah, saya kurban untuk saya. Ya Allah, terimalah kurban untuk saya. Yang punya duit saya, yang kurban saya. Karena kurban kewajiban yang masih hidup. Maka saya berkurban untuk saya. Dan saya kemudian menyebut semua keluarga. Kita bawa, dan keluargaku. Siapa yang dimaksud keluargaku? Ya ayah saya, ibu saya, istri saya, anak saya, saudara saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, insya Allah mendapatkan pahala semuanya. Inilah cara Rasul berkurban. Contohnya. Tapi bagaimana jika Anda mampu? Jika Anda mampu, ya boleh lebih dari 2 kambing. Kalau kita lihat Rasulullah di hadis yang sebelumnya, yang nomor 1372, Rasulullah itu korban 2 ekor kambing untuk beliau sendiri. 2 ekor kambing yang hitam, yang gemuk, yang berdaging besar, yang matanya besar. Artinya di situ kambing yang sehat, 2 kambing gemuk, Rasul menyembelih dengan tangannya sendiri. Bismillah wallahu akbar. Dan Rasul di situ menyebut hanya untuk sendiri. Bismillah wallahu akbar. Nggak ada masalah. Tapi yang paling baik yang mana? Demi untuk diri kita sendiri dan menyebut untuk keluarga tentu lebih baik. Agar apa? Yang mendapat pahala bukan cuma saya yang berkurban. Tapi seluruh keluarga ikut mendapatkan. Insya Allah. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau korban untuk orang yang sudah meninggal? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada riwayat dan dalil orang meninggal kurban. Kenapa? Kurban itu bagi yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, gugur. Lalu bagaimana? Anda sertakan namanya sebagai keluarga. Tadi coba, saya berkurban, Bismillah, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku. Wa ali, dan ini kurban untuk seluruh keluargaku. Dapat nggak keluargaku? Dapat. Termasuk yang sudah meninggal? Dapat. Ustadz, kenapa tidak boleh kurban untuk orang yang sudah meninggal? Karena nggak ada dalilnya. Kalau Anda mengatasnamakan yang sudah meninggal, berarti hanya untuk dia. Tapi kan sedekah boleh. Sedekah ada dalilnya. Coba Ibu lihat, Bapak lihat. Bulughul Maram, nomor hadis 986. Nomor hadis 986 dari Ummul Mukminin Aisyah. Silakan dibaca. Bentar. Ustaz, 986.
Satu lagi. Dari Aisyah bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah mati mendadak dan ia tidak mengadakan wasiat dan saya sangka kalau ia sempat berkata-kata niscaya ia bersodakoh. Oleh itu, apakah ia dapat ganjaran jika saya bersedekah buat dia? Sabdanya, dapat. Muttafaq alaihi dan lafaz itu bagi Muslim. Coba perhatikan hadis ini Bapak Ibu. Saya buatkan ilustrasi dari hadis ini. Saya seorang anak dan kedua orang tua saya sudah meninggal. Bapak Ibu saya sudah meninggal. Ketika saya kurban seekor kambing, saya tidak bisa menyatakan bahwasanya korban saya atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Karena nggak ada dalil tentang itu. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi tidak ada dalilnya. Berbeda kalau saya bersodakoh, bukan kurban. Apa contohnya? Saya mau sodakoh, pergi ke masjid yang sedang dibangun, lalu saya berkata, Pak, saya mau bersodakoh, membangun masjid ini saya nyumbang. Berapa banyak? 10 juta. Untuk siapa? Saya sumbangkan 10 juta ini untuk pembangunan masjid ini atas nama ayah saya yang sudah meninggal. Boleh? Boleh. Ini dia dalilnya. Yang dibacakan tadi, Bulughul Maram nomor hadis 986. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, anna rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi uqtilat. Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Nafsuha, yakni meninggal ketika tidak punya wasiat apa-apa. Walam tusi, enggak berwasiat apa-apa. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqta. Aku mengira jika sempat berkata, berwasiat, pasti ibuku mau bersedekah, tapi enggak sempat ngomong apa-apa, enggak ada wasiat apa-apa. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Ya Rasul, kalau saya mau sedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal, apakah ibuku mendapat pahala? Qala na'am. Rasul bilang, iya. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersedekah mengatasnamakan yang sudah meninggal, nggak masalah. Kenapa? Sedekah itu bebas kapan saja boleh. Sedangkan Idul Kurban itu ditentukan, tidak boleh sembarangan. Sampai waktunya pun ditentukan. Contoh, ada orang kurban, disembelih sebelum sholat Idul Adha, nggak diterima. Nggak diterima Bapak Ibu. Korbannya nggak diterima. Coba kita lihat hadisnya. Nomor 1000 Bulughul Maram 1375. Bulughul Maram 1375. Ci masih di mute, Ci. Aci. Ya. Dari Junduk bin Sufyan. Ia berkata, saya menyaksikan hari raya Idul Adha bersama Rasulullah alaihi wasallam. Maka setelah selesai salatnya dengan orang ramai, ia lihat kepada kambing-kambing yang telah disembelih. Lalu bersabda, barang siapa sembelih sebelum salat, hendaklah ia sembelih satu kambing sebagai gantinya. Dan barang siapa belum sembelih, hendaklah ia sembelih dengan nama Allah. Muttafaq alaihi. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, dengan dalil ini nyata. Kurban itu ada aturannya, ada waktunya. Bebas dengan sedekah, bebas kapan saja, untuk apa saja. Kalau kurban sudah ditentukan. Ada orang berkurban sebelum sholat Id sudah disembelih. Katakanlah, aduh, biar inilah saya mau menyembelih dulu. Maka berhati-hati, Ibu Afwan. Ini hati-hati. Di negara kita terjadi perbedaan. Yang meyakini bahwasanya Idul Adha itu hari Ahad, jangan disembelih kurbannya pada hari Sabtu.
Hati-hati. Yang meyakini Idul Adha hari Sabtu, silahkan setelah sholat disembelih. Tapi boleh jadi ibu menitipkan kurban di sebuah panitia, di masjid atau dimanapun. Panitia dan masjid itu nyembelihnya hari Sabtu. Karena mereka meyakini mengikuti organisasi Idul Adha hari Sabtu. Sementara ibu meyakini Idul Adha hari Ahad. Kemudian apa? Berkurban. Ternyata dititipkan di sana. Katakan kepada panitia, Pak, saya nggak jadi kurban di sini. Kenapa? Karena disembelihnya hari Sabtu. Saya nggak boleh nyembelih, saya belum Idul Adha. Kapan saya boleh menyembelih? Besok. Kalau mau, tetap dititipkan di sini, tetapi saya kemudian kurban untuk besok. Jangan disembelih sekarang. Boleh. Kenapa? Siapa yang menyembelih kurban, belum waktunya, tidak sah. Sekali lagi, siapa yang menyembelih kurban belum waktunya, maka kurbannya tidak sah. Rasulullah SAW telah perintahkan seperti ini. Berarti apa? Berarti yang namanya kurban itu ada aturan-aturannya. Tidak boleh disembelih sebelum waktunya. Coba kita lihat. Hadis di kitab Sahih Muslim, lihat nomor 1908. 1000 berapa, Pak? 1908. Oh ya, 1900. Udah dapat ya? Udah ya. Bismillah. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, katanya, pamanku Abu Burdah menjebelih kurbannya sebelum sholat Id. Maka bersabda Rasulullah SAW, itu hanya kambing untuk daging makanan, bukan kurban. Jawab paman, ya Rasulullah, kambingku hanya tinggal seekor kambing muda. Sabda Nabi SAW, kali ini engkau boleh berkurban dengan itu, tetapi tidak mencukupi bagi yang lain-lain. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, siapa menyembelih kurban sebelum sholat Id, dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, tidak menyembelih kurban. Dan siapa menyembelih sesudah sholat Id, maka sempurnalah ibadahnya, dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslim dengan tepat. Ini dia Ibu, ada aturannya. Nggak sembarangan. Bahkan tetap di hari raya Idul Adha. Disembelihnya sebelum sholat. Paling katakanlah selisih setengah jam, 1 jam. Tetap nggak sah. Bukan kurban namanya, sembelihan untuk dirinya. Makanan, sedekah. Maka dalam hal ini berkurban telah diatur. Untuk itu yang terbaik, bukan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, berkurban tetap untuk yang masih hidup, tetapi kemudian menyertakan seluruh keluarga. Insya Allah seluruh keluarga yang masih hidup atau yang sudah meninggal mendapatkan bagian pahala atas izin Allah. Insya Allah. Inilah berkaitan dengan kurban. Kemudian saya tadi belum menyebutkan tentang saum, merujuk tentang saum. Kapan saum yang paling baik dilakukan di bulan Zulhijjah? Jika Anda mampu, lakukan 1 sampai dengan 9. Mulai tanggal 1 Arafah, 1 Zulhijjah, terus sampai hari Arafah, tanggal 9. Itu lebih baik. Tapi jika Anda tidak mampu, Senin Kemisnya jangan ditinggalkan. Kemudian jika Anda tidak mampu pula, saum Arafah jangan pernah ditinggalkan. Karena saum Arafah adalah saum yang bisa menghapuskan dosa, kesalahan dan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi siapa yang mampu bersaum dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu lebih baik. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, tapi tidak terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Tapi bisa dibuka hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari seorang sahabat bernama Hunaidah bin Khalid an zawjihi wa an ba'di zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang saum Nabi sepanjang tahun.
Bagaimana saum Nabi? Yakni saum yang sunnah. Selain Ramadan tentu saja. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa puasa 9 hari awal Dzulhijjah. Dari Rasul itu puasanya 1 sampai 9 terus menerus berturut-turut. Bukan cuma 9, 1 sampai 9. Dan salatati ayyam min kulli syahr. Selalu puasa 3 hari setiap bulan. Yakni ayyamul bait 13, 14, 15. Wa yaumu wasumu yaumu Asyura, dan Rasul senantiasa puasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Wa awwalu isnain min syahr wal khamis, dan selalu mengawali di setiap awal bulan saum Senin atau Kamis. Jadi Rasul sepanjang tahun nggak pernah meninggalkan. Tiap bulan Senin Kamis nggak pernah ditinggalkan. Tengah bulan Ayyamul Bait nggak pernah ditinggalkan. Saum Asyura nggak pernah ditinggalkan. Saum Arafah kok nggak disebut? Karena 1 sampai 9 sudah masuk Arafah di 9-nya. Zulhijjah bukan hanya Arafah saja, tapi 1 sampai 9. Inilah dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah meninggalkan puasa itu. Bagaimana dengan kita? Mari Ibu. Ustadz, saya kemarin-kemarin belum saum. Baru kemarin saum hari Senin. Bismillah, hari ini ada. Saya nggak sahur Ustadz. Jika Anda belum sampai berbuka, belum sampai makan dan minum, kuat bismillah. Udah makan tadi sarapan, ya sudah, besok masih ada waktu. Besok tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, bismillah kita bisa berpuasa. Kita bisa berpuasa. Semampu kita. Nilainya apa? Insya Allah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mampu puasa itu, lakukanlah. Tetapi puasa Arafah itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Saum Arafah tidak boleh dilakukan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Tidak boleh. Coba dibuka Bulughul Maram 712. Ratus 12. 712. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang saum hari Arafah di Arafah. Diriwayatkan dia oleh 5 kecuali Tirmizi dan disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim, tetapi dianggap munkar oleh Ukail. Baik. Ukail mengatakan mungkar, tapi hadis yang diriwayatkan oleh 5 ini sahih berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nanti saya tunjukkan dalam Muslim. Rasul melarang, naha an saum Arafah bi Arafah. Rasul melarang orang-orang yang sedang di Arafah saum Arafah. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang sedang di Arafah itu siapa? Orang yang sedang wukuf, berarti sedang melaksanakan ibadah haji, wajib. Sementara saum Arafah sunnah. Maka dilarang oleh Rasul. Kenapa? Orang sedang Arafah itu dalam keadaan berjuang. Dalam keadaan panas, subhanallah, terik. Dia harus wukuf di Arafah. Setelah itu menuju Musdalifah. Besoknya menuju ke Mina. Lentar jumroh. Setelah lentar jumroh ke Mekah. Tawaf ifadah. Coba bayangkan kalau berpuasa. Pastinya lemah. Maka dilarang oleh Rasulullah. Sahabat sendiri ragu. Bahkan sahabat bertengkar. Kenapa? Di Madinah Rasul nggak pernah meninggalkan saum Arafah. Lalu Rasulullah SAW melarang orang saum di Arafah. Tapi ada sahabat yang tidak mendengar larangan Rasul. Maka sahabat bertengkar. Ada yang mengatakan Rasul saum Arafah. Ada yang mengatakan tidak. Maka dalam pertengkaran itu Rasulullah SAW cuma menunjukkan dengan satu perbuatan. Lihat hadis nomor 1092 Muslim. 1092 Muslim. Ya, itu dapat ya. Silakan. Ya.
Ya, Yeti belum ada. Saya bacakan, Pak. Silakan Ibu. Berbuka di hari Arafah. Padahal, oh iya. Dari Ummul Fadl binti Haris radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa orang banyak bertengkar di dekatnya tentang puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah. Sebagian mereka mengatakan beliau puasa dan sebagian lagi mengatakan tidak. Lalu kukirimkan kepada beliau secangkir susu. Ketika itu beliau sedang berada di atas untanya di Arafah, lalu beliau minum. Sudah, Rasulullah nggak banyak perbuatan, nggak banyak berkata. Contohin aja. Kan sebagian mengatakan apa? Rasul puasa Arafah. Sebagian sahabat mengatakan, enggak puasa. Rasul melarang. Ribut sahabat. Puasa apa enggak? Ummu Fadl binti Haris cuman mengirimkan satu cangkir susu yang baru diperas. Susu unta yang baru diperas. Masih murni, masih seger. Kemudian apa yang terjadi? Diminum oleh Rasul. Saat itu Rasul sedang naik unta, khoswa. Berdiri di atas untanya, duduk di atas untanya, sambil duduk Rasulullah minum. Dari situ jelas semua orang lihat, oh Rasulullah berbuka kalau begitu. Rasulullah berbuka kalau begitu. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah tidak saum hari Arafah. Karena hari Arafah itu adalah hari di mana orang-orang sedang wukuf. Dan wukuf itu puncaknya haji. Al-Hajju Arafah. Maka berat orang lagi wukuf puasa. Coba ibu bapak yang sudah pernah berhaji, bagaimana suasana wukuf di Arafah? Panas, terik subhanallah. Di atas tenda tapi tetap saja panas. Butuh perjuangan di situ. Kita harus wukuf sejak selesainya khutbah ketika di Arafah. Lalu sholat berjamaah. Duhur dan asar. Setelah itu, sejak itu sampai maghrib, berdoa, beristighfar, bertobat, mohon ampun, baca Quran, terus sampai terbenam matahari. Bukankah butuh tenaga? Anda saum pasti ngantuk, lemas. Makanya Rasulullah tidak menjalankan itu. Maka sebagai bukti, Rasul cuma dikirimkan yakni secangkir susu murni, susu yang baru diperas, lalu Rasulullah ketika itu sedang di atas untanya, maka beliau langsung meminumnya. Berarti menunjukkan kepada para sahabat, aku tidak puasa. Tapi bukan dengan kata-kata, cukup dengan apa? Perbuatan. Inilah dia Rasulullah, saudara sekalian. Inilah rangkaiannya. Nah, setelah semua rangkaian itu selesai, penutup dari segala rangkaian itu adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Maka, apa hukumnya salat Idul Adha? Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan ini sunnah dan bermacam-macam pendapat. Tapi mari, saya akan tunjukkan beberapa dalil berkaitan sholat Idul Adha. Silakan yang mengatakan ini wajib, silakan yang mengatakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Yang mengatakan sunnah, tapi sunnah mu'akkad, pun berdasarkan dalil. Apapun para ulama menyebut, apakah ini dalil, apakah ini wajib, apakah ini sunnah mu'akkad, yang penting bagaimana kita pahami dalil. Kita lihat surat Al-A'la. Surat 87 dari ayat 14 dan ayat 15. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Orang-orang yang beriman pada Allah. Siapa mereka di antara? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, lalu dia salat. Dengan dalil ini ada yang mengatakan, orang yang senantiasa mengiringi zikir sebelum dia sholat, itu adalah sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Diperkuat dengan dalil-dalil. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Ibu buka Bulughul Maram 513. Dari Ummi Atiyah, ia berkata, kami diperintah membawa keluar anak-anak perempuan muda dan orang-orang yang berhaid di 2 hari raya.
supaya mereka menyaksikan kebajikan dan dua kaum muslimin, tetapi orang-orang yang haid berjauh diri dari tempat sholat. Muttafaq alaih. Wanita haid suruh keluar, tapi tidak sholat. Tapi menyaksikan bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada. Doa bersama kaum muslimin di sebuah tanah lapang yang luas. Mereka berbondong-bondong. Dikatakan di sini, umirna an nukhrijal awatiq. Kami diperintahkan agar membawa keluar wanita-wanita yang masih gadis. Termasuk di antaranya wal huyyadha, dan juga wanita-wanita yang lagi haid. Fil aidain, keluar ke tempat sholat Id, di dua sholat Id. Meskipun mereka yang haid itu tidak sholat, tapi yashhadna al khaira, menyaksikan kebaikan-kebaikan yang ada. Wa da'watal muslimin, dan agar bisa berdoa bersama-sama kaum muslimin. Tapi orang yang haid diperintahkan untuk jauh. Di zaman Rasulullah diperintahkan wanita keluar sholat. Ada wanita-wanita yang nggak punya pakaian luar, nggak punya jilbab menutupi tubuhnya, hanya pakaian bagian dalam, tapi tidak menutupi kepala. Sampai Rasul perintahkan, suruh pinjem. Ibu lihat hadis Muslim 837. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha supaya membawa wanita-wanita muda dan para gadis dan wanita haid sekalipun supaya keluar ke lapangan untuk sholat Id. Adapun wanita haid, mereka tidak ikut sholat, tetapi ikut merayakan serta mendoa bersama-sama kaum muslimin. Kataku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka ada yang tidak punya baju untuk menghadirinya. Jawab Rasulullah, suruh pinjam baju saudaranya. Subhanallah, bayangkan di masa susah di Madinah, di saat Madinah masih diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang Syam dan yang lainnya. Saat itu kesulitan, sampai ada seorang wanita yang nggak punya baju luar untuk menutup auratnya. Ketika disuruh sholat Id, ya Rasulullah, di antara kami nggak ada yang nggak punya baju. La yakunu laha jilbabun. Ada yang nggak punya jilbab. Yang dimaksud baju itu baju luar jilbab. Dan lafaznya begitu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana di antara kami la yakunu laha jilbabun. Di antara kami ada yang nggak punya jilbab. Qala, maka Rasul bersabda, litul bishal ukhtuha min jilbabiha. Kamu pinjem kepada saudaramu yang punya kelebihan jilbab, pinjemin. Subhanallah. Berarti apa? Diperintahkan dengan tegas keluar sholat Id. Ini salah satu utama. Bukankah ini penutup rangkaian acara sebelum penyembelihan kurban? Sampai di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang ingin sholat Id. Dia punya jilbab baju yang menutup, tapi nggak punya pakaian dalam, sehingga khawatir nerawang. Ada yang nggak punya pakaian dalam. Coba lihat Bukhari, nomor hadis 522. Di musim 837, ada wanita punya pakaian dalamnya, di luarnya tapi nggak punya jilbabnya. Suruh nyari jilbab, suruh pinjem. Sebaliknya di sini, dia punya jilbab, tapi nggak punya pakaian dalam. Suruh pinjem pakaian dalam saudaranya. Bukhari ya Ustaz ya? Betul, Bukhari 522. Oh ya, Bu Fatma. 500 berapa Pak? 52. 522. Ya. Dari Hafizah binti Sirin radhiyallahu anha katanya, kami melarang gadis-gadis kami pergi sholat Id. Kebetulan datang seorang wanita yang tinggal di rumah Bani Khalaf. Aku datang bertanya kepadanya. Diceritakannya kepada suami saudara perempuannya ikut berperang bersama Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam 12 kali peperangan. Sedang istrinya ikut pula bersama-sama dengan dia dalam 6 kali peperangan. Katanya menambahkan, kami para wanita yang ikut ke medan perang merawat dan mengobati orang-orang sakit dan luka-luka. Pernah kami menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika kami tidak pergi sholat Id karena kami tidak mempunyai baju dalam? Jawab Nabi SAW, hendaknya kawanmu meminjamkan bajunya dan hadirilah hari-hari baik dan panggillah orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi betapa pentingnya kita hadir untuk salat Aid. Wanita yang haid pun diperintahkan, meskipun nggak punya jilbab, suruh pinjam jilbab. Punya jilbab, tapi nggak punya baju dalam, suruh pinjam baju dalam. Agar pakaian jilbabnya tidak sampai nerawang. Seperti inilah aturan Rasul. Maka sebagian ulama telah sepakat, wajib. 2 tahun, setahun 2 kali, wajib. Dan bagaimana sunnahnya ketika kita mau sholat Id? Sepanjang perjalanan, jangan kita bicara macam-macam. Berzikirlah dengan takbir. Terus perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus kita ulang. Angkat tinggi suara kita. Keraskan suara kita. Jangan cuma lirik, angkat, agungkan nama Allah. Dan sunnahnya sekali lagi, nomor hadis 512 Bulughul Maram. Bulughul Maram, bukan Bukhari, Bulughul Maram. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW tidak keluar ke tanah lapang di hari raya Fitri, melainkan sesudah makan, dan tidak makan di hari raya Adha, melainkan sesudah sholat. Jadi kalau hari raya Idul Fitri, setelah sholat subuh, Anda makan dulu. Meskipun hanya sekedar makan kurma. Makan dulu. Yang penting tanda Anda berbuka. Berbeda Idul Adha, sejak waktu subuh, Anda nggak boleh. Jangan makan, jangan minum, tahan. Ini sunnahnya. Seperti itulah tuntunan Rasulullah SAW. La yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Tidak keluar hari raya Idul Fitri ke tanah lapang kecuali beliau sudah makan lebih dulu. Dan kalau kita merujuk ke hadis yang sebelumnya 511, beliau makan cukup dengan kurma, tapi mau makan besar silakan. Yang penting tanda telah berbuka. Berbeda wala yat'am yaumal adha hatta yusalliya. Enggak makan dulu untuk hari Adha kecuali setelah selesai sholat. Inilah dia caranya. Ini salah satu sunnah. Kemudian di hadis nomor 521 Bulughul Maram. Bentar 521. Bentar. Udah ketemu sih? Udah. Dari Jabir, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di hari raya ia ambil jalan berlainan, dikeluarkan dia oleh Bukhari. Maksudnya dalam berkelainan itu jalan yang berbeda. Rumah ibu misalkan di sebelah kanan, mau ke sebelah kiri, maka jalan pertama datang dengan jalan pulang hendaklah berbeda, sunnahnya. Tapi Ustaz jalannya cuma satu, ya sudah bagaimana lagi? Nggak ada jalan yang lain, ya sudah. Tapi kalau kita bisa menempuh, maka carilah jalan yang berbeda. Khalafat tariq, jalan yang berbeda. Mungkin ketika kita berangkat lewat depan, lalu pulangnya muter lewat belakang, silakan. Tapi jalannya cuma itu, ya sudah bagaimana lagi, hanya itu, tidak ada masalah. Kemudian, saat sholat Aid, ibu, bapak, di tanah lapang, tidak ada sholat sunnah apa-apa. Baik ketika pertama datang maupun setelah selesai sholat Aid. 515 Bulughul Maram. 515. Ya.
Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat hari raya 2 rakaat yang sebelumnya dan sesudahnya tidak ada salat apa-apa, dikeluarkan dia oleh 7. Jadi nggak ada sholat apa-apa di tempat sholat. Nggak sholat qobliyah, nggak ada sholat tahiyatul masjid, nggak ada apa. Setelah sholat id, sudah nggak ada sholat apa-apa. Tapi disunahkan jika sudah pulang sampai ke rumah, maka sholatlah di rumah. Boleh 2 rakaat. Hadisnya nomor 517 Bulughul Maram. Dari Abi Sa'id, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salat sesuatu sebelum salat hari raya. Tetapi apabila kembali ke rumahnya, ia salat 2 rakaat. Jadi sunnahnya adalah sholat 2 rakaat setelah sampai ke rumah. Inilah rangkaian sunnah. Nah, ini kejadian, mungkin Bapak Ibu ada yang nonton viral di Hari Raya Idul Fitri kemarin, ada orang-orang sholat, takbir ketika takbir kedua, ada yang pada ruku, ada yang sampai sujud. Karena tidak tahunya ilmu tentang takbir di dalam sholat Aid. Maka, Ibu Bapak insya Allah yang sudah biasa sholat pasti paham. Di mana disunahkan setelah takbiratul ihram. Di serokat pertama, takbir intikal 7 kali. Kemudian setelah takbir intikal setelah sujud ke atas ke rakaat kedua, maka takbir 5 kali. Dalilnya 519 Bulughul Maram. 519 Bulughul Maram. Dari Amar bin Su'aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takbir pada hari fitri adalah 7 di rakaat pertama dan 5 di kedua. Dan bacaan itu sesudah kedua-duanya. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmizi, nukil Pentasih and Bukhari akan hadis itu. Di sini disebutkan setelah takbiratul ihram, takbir 7 kali. Setelah takbiratul ihram, takbir 7 kali di rakaat pertama. Adapun setelah berdiri dari rakaat yang pertama menuju ke rakaat kedua, maka takbirnya 5 kali. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang salah. Nah, terakhir, Bapak Ibu, jangan sampai setelah sholat id selesai, Anda pulang sebelum selesai khutbah. Justru yang paling utama setelah sholat itu adalah mendengarkan khutbah id. Jangan pulang kecuali selesai khutbah. Karena banyak orang-orang sholat id, setelah sholat, udah langsung satu demi satu pada meninggalkan. Tidak boleh. Hadisnya nomor 514 Bukhari. Hadisnya nomor 514 Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke tempat sholat pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mula-mula beliau sholat id. Sesudah sholat beliau menghadap kepada orang banyak dan mereka masih duduk dalam shaf masing-masing. Tapi Nabi berkhutbah, memberikan pengajaran dan pimpinan, serta memberikan perintah-perintah kepada mereka. Jika Nabi hendak mengirim pasukan tentara, maka dibentuknya lah ketua ketika itu. Dan kalau Nabi hendak memberikan perintah, diperintahkanlah ketika itu. Sesudah itu barulah beliau pergi. Jadi selesainya sholat id adalah selesainya khutbah. Ditutup dengan doa setelah itu selesai. Maka siapa yang sebelum khutbah selesai sudah meninggalkan, itu telah menyelisihi sunnah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, betapa banyak umat Islam sudah datangnya dinanti-nanti, kadang-kadang sholat id saja masih masbuk, sampai pengumuman bulan Bapak Ibu Saudara segera sholat id hendak dilakukan, masih ada yang masih di rumah, masih ada yang jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setahun 2 kali masih telat sholatnya. Setelah sholat, bukannya mendengarkan khutbah. Kadang-kadang langsung meninggalkan lapangan. Ini tidak hikmah. Sunnahnya adalah segera datang awal dan tunaikan sholat bersama imam. Jadilah makmum yang baik.
dengan tata cara tentu mengikuti imam, dan dengarkan khutbah imam sampai selesai, ditutup dengan doa, baru semua rangkainya selesai. Wallahu a'lam. Demikian, saudara seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian, serba-serbi Idul Adha. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi ini menambah wawasan kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Insya Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada admin. Silakan. Ya. Jazakallah khair Pak atas pencerahannya. Pak, ya. Yang berikut ini ya, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ada yang Silakan. raise hand, Ibu Imul Alius, apakah betul raise hand? Kalau memang silahkan Ibu, tapi mohon dipersingkat karena banyak pertanyaan berikutnya. Ibu Alius, siapa tadi? Imul Alius, nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita misalnya mengikuti Idul Adha dari pemerintah hari Minggu, apakah kita boleh berpuasa, masih berpuasa hari Sabtu atau bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau misalnya kita hari Sabtu, Idul Adha hari Sabtu, kita sembelih kambingnya hari Minggu, bolehkah? Seperti itu. Andai ibu mengikuti pemerintah dan meyakini bahwasanya Idul Adha adalah hari Ahad, maka sembelihnya hari Ahad dan saumnya Arafah hari Sabtu. Maka yang paling aman saumlah dari sekarang, bahkan dari tanggal 1, maka akan kena semuanya. Bagaimana jika ibu meyakininya saumnya adalah hari Jumat? Ya saumlah hari Jumat. Tapi yakin bahwasanya ikuti hari Jumat saumnya dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Tapi saya nyembelihnya hari Ahad. Nggak ada masalah kalau nyembelih hari Ahad. Kenapa? Karena sembelihan batasnya sampai hari Tasyrik. Berbeda kalau ibu meyakini sholat idnya hari Ahad, kemudian hari Sabtu ada yang nyembelih, lalu binatang kurban ibu dititipkan di sana, lalu disembelih. Nggak bisa. Dalilnya tadi mengatakan, disembelih jangan sebelum sholat, tapi setelah sholat. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Pak Ustadz, kenapa pada bulan Muharram ada yang melarang untuk menikahkan anak? Ini terjadi pada anak saya. Saya tidak pernah mendengar ada larangan. Tabu di bulan Muharram. Saya belum pernah mendengarkan itu. Saya belum pernah menemukan hadis itu. Kalau dikatakan, kenapa ada yang melarang bahwasanya nggak boleh menikah di bulan haram, saya tidak tahu dalilnya dari mana. Kalau ada orang berani melarang, berarti wajib menunjukkan dalil. Kenapa tidak boleh menikah di bulan Muharram? Mana dalilnya tentang larangan menikah di bulan Muharram? Sedangkan Rasulullah SAW sudah mengejarkan, nggak ada tabu. Tabu itu apa? Larangan di bulan haram, di bulan Muharram. Kecuali larangan berbuat dolim, jelas. Tapi kalau menikah, apakah menikah itu perbuatan dolim? Siapa yang berani mengatakan menikah perbuatan dolim? Jadi yang dilarang itu, coba buka surat 5 ayat 2 di bagian awal. Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 2 di bagian awal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tuhillu sya'airallah. Jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi apa? Jangan dilanggar kehormatannya. Apa tadi? Jangan berbuat dolim. Tapi adakah kemudian tabu di bulan haram? Maksudnya, apakah kemudian di bulan haram itu kita tidak boleh berbuat sesuatu? Tidak ada dalil seperti itu. Nggak ada dalil seperti itu. Kenapa? Kalau memang ada dalilnya, pasti Rasulullah SAW telah menyebutkan. Kalau Rasul tidak menyebutkan, ya berarti kita tidak perlu mengada-adakan. Karena Rasul tidak pernah menyatakan itu. Jadi saudaraku sekalian, kalau tidak ada sesuatu yang dilarang, maka tidak perlu kita membuat-buat larangan. Wallahu a'lam. Demikian.
Izin bertanya, Pak Ustadz, Silakan. Bu Fatma. Ya tadi kembali lagi hal kurban. Kan kita selama ini kalau kurban itu selalu dititipkan ke daerah. Nah kan ada yang lebarannya Sabtu atau Minggu. Berarti kita harus mengecek dan wanti-wanti gitu ya, Pak Ustadz, untuk hal kurban itu ya. Karena kan Betul. harus. Iya, kan harus begitu. Tadi ingat, kalau kurbannya kemudian disembelih belum saatnya, kan tidak boleh. Kan kurban itu harus mengikuti aturan. Rasul mengatakan tadi kan, siapa yang bernyembelih sebelum sholat maka tidak diterima kurbannya. Itu sembelihan untuk dirinya, hanya makanan. Maka siapa yang sudah nyembelih sebelum sholat, hendaklah sembelih lagi seekor. Tapi siapa yang belum nyembelih, maka sembelihlah. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya tentang aturan menyembelih kurban itu diatur waktunya, jenis kurbannya, binatangnya. Berarti ibu harus cek dulu. Apabila telah menitipkan, sedangkan ibu meyakini Idul Adha ibu hari Ahad, ibu telah menitipkan ke sebuah masjid, lihat masjid itu buru-buru, sekarang mumpung masih tanggal 5. Tanya, Pak, di sini masjid kapan hari Idul Adha-nya? Kapan sholatnya? Oh, kami hari Sabtu. Waduh, maaf Pak, nyembelihnya kapan? Hari Sabtu juga. Maaf Pak, kalau memang disembelih hari Sabtu, saya nggak bisa Pak, saya harus. Ya sudah, kambing bawa lagi. Bawa ibu ambil. Pakai ongkos lah berapa sih? Misalkan pakai sewa mobil misalkan. Intinya, kurban harus disembelih setelah selesai sholat. Jika kita meyakini sholatnya adalah hari Ahad, bismillah, setelah hari Ahad, setelah sholat. Jika Anda meyakini hari Sabtu, berarti setelah sholat hari Sabtu. Boleh nggak hari Ahad? Nggak masalah, karena kurban itu bisa disembelih sampai di hari-hari tasyrik. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baru tahu sekali bahwa karena berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah ngecek kurban itu ada aturannya kayak begitu. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. Assalamualaikum. baik, sama-sama. Karena tadi kan sudah disebutkan bahwasanya waktu menyembelih itu harus sesuai dengan aturan. Silakan nanti bisa diperiksa lagi kalau mau lebih detail. Sahih Muslim nomor 1907 sampai dengan 1909. Yang tadi kita baca cuma satu, 1908. Monggo silakan bisa diperiksa 1907 sampai 1909. Demikian, wallahu a'lam. Dibacain Ustadz, nggak usah. Nggak usah Ibu, tadi sudah ya, sempat oke. dibaca yang Oke, nomor oke. 18-nya. Banyak Saya pertanyaan. menambahkan saja. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah, Bismillah Ustadz, apakah untuk orang yang mampu berkurban itu harus tiap tahun atau tahun kapan saja sesuai keikhlasan dan keinginannya? Syukron. Kalau kita merujuk ke surat 22 ayat ke-34, tiap tahun merujuk kepada hadis Bulughul Maram nomor hadis 1374, tiap tahun. Ayatnya kan begitu. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallah dan seterusnya. Fa ilahukum ilahu. Bukan, saya emang nggak ikhlas tahun ini, nggak bisa. Karena ada perintah. Sholat, bisa Anda mengatakan, saya sholat kalau lagi ikhlas? Nggak bisa. Kurban itu berulang tiap tahun. Apalagi kalau merujuk hadis tadi, Bulughul Maram 1374. Siapa yang memiliki kelapangan rizki pada hari itu, yakni pada hari Idul Adha, lalu nggak nyembelih korban, jangan mendekati tempat sholat kita. Seakan-akan diusir oleh Rasulullah, nggak usah sholat ke sini, nggak usah sholat sekalian. Kan terhina di hadapan Rasul. Gimana kalau nanti di Telaga Kausar diusir? Jadi bukan masalah saya ikhlas, saya tidak. Wajib Anda kurban dan wajib ikhlas. Kenapa? Karena ketika Anda berkurban, bukan yang dilihat kurban Anda. Gede banget sapinya sendirian. Enggak. Kambingnya yang gede, kambingnya cuma kecil. Tidak. Yang dilihat itu sesuai kemampuan Anda dan keikhlasan yang ada dalam hati Anda. Takwa. Maka disebut tadi nomor surat 22 ayat ke-37. Surat 22 ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali yang sampai kepada keridhaan Allah dari kurban-kurbanmu, bukan binatangnya, dagingnya, darahnya, bulunya. Enggak, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan dinilai oleh Allah tentang kurbanmu adalah ketakwaanmu, keikhlasanmu.
Jadi harus tiap tahun karena perintah. Jangan mengatakan, pas lagi ikhlas saja deh, kalau kurang ikhlas ya udah nggak usah korban. Tidak bisa. Karena kurban itu berulang tiap tahun. Sama seperti sholat Id berulang tiap tahun. Apakah sholat Id kemudian pada saat nggak ikhlas nggak mau sholat? Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, suami pensiun, saya juga pensiun, tapi harta digabung. Untuk kurban, apakah boleh atas nama suami saja? Boleh. Silakan pilih. Mau atas nama suami boleh, atas nama istri boleh. Silakan. Satu cukup insya Allah. Atas nama suami, katakan, ya Allah terimalah ini kurban dariku dan untuk keluargaku. Ibu dapat di situ. Karena ibu bagian dari keluarga suami. Semua keluarga dapat. Atas nama ibu, bismillah. Ibu pun mengatakan, ya Allah terimalah ini kurbanku dan untuk keluargaku. Suami bukankah bagian daripada ibu? Anak-anak ibu bagian dari keluarga? Sama. Terserah. Ibu mau atas nama siapa. Bahkan contoh begini. Maaf ini sekedar ilustrasi. Saya seorang kepala rumah tangga dan saya pencari nafkah. Istri saya tidak punya pekerjaan apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kecuali harta yang saya titipkan kepadanya. Anak-anak saya masih dalam jaminan saya, masih pada sekolah, kuliah, tapi sudah dewasa, tapi belum ada yang mampu. Saya mau berkurban 3 tahun ini. Saya hadiahkan, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, untuk anak saya. Boleh, boleh sekali. Didik anak saya. Nak, kamu belum mampu korban, Bapak yang ngasih hadiah. Nih, beli korban sana. Istri saya kasih, nih hadiah untuk Anda. Maka di saat kurban, isi saya menyatakan, ini kurban dariku dan untuk keluargaku. Saya dapat. Anak saya mengatakan, ini kurban untukku dan untuk keluargaku. Saya dan isi saya dapat. Anak saya satu mengatakan, kurban atas namaku dan untuk keluargaku. Saya, isi saya, saudaranya dapat. Subhanallah. Seperti itulah Rasul mencontohkan. Jadi, mau mengatasnamakan siapa terserah, yang penting masih hidup. Yang terpenting kembali adalah jangan cuma kurban niat untuk diri saya, tapi niatkan kurban untuk saya dan untuk keluarga. Mampunya 1 kambing, tapi kalau Anda mampu lebih dari itu, ya subhanallah. Rasul tadi 1 kambing untuk sendiri dan untuk keluarga. Pada hakikatnya, kalau Anda mau bersekutu, onta untuk 7 orang, boleh. Sapi untuk 7 orang, boleh. Nanti bisa dilihat di kitab Bulughul Maram 1380. Bersekutu sapi untuk 7 orang boleh, unta untuk 7 orang boleh, tapi kalau kambing nggak bisa. Gimana kalau sapi untuk sendiri? Luar biasa. Gimana kalau sekutunya sapi kurang dari 7? Boleh, berarti lebih besar lagi biayanya. Maksimalnya 7. Sendiri 2 orang, 3 orang, 4 orang boleh. Maksimalnya 7. Rasul suatu ketika menyembelih seekor sapi, dihadiahkan oleh Rasul kepada Aisyah. Yang nyembelih Rasul, yang punya sapi Rasul, tapi dihadiahkan untuk istrinya. Coba lihat, hadisnya di kitab Sahih Muslim, 1255. Udah dapat ya? Jadi, enggak ada. Saya bacakan saja ya Pak. Fatma aja. Silakan. Belum dapat. Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor sapi pada hari nahar untuk kurban Aisyah seorang saja. Orang saja. Jadi Rasulullah punya sapi, dihadiahkan untuk istrinya, yang nyembelih Rasul sendiri. Tapi ini kurban untuk Aisyah. Aisyah mengatakan, ya Allah terimalah ini kurbanku. Dari hadiah suamiku dan untuk keluargaku, kan dapat semua jadinya. Demikian, wallahualam. Jadi kalau Anda mampunya cuma 1 kambing, ya kambing. Ustadz kecil, Ustadz harganya cuma 2 juta, ya enggak apa-apa, itulah mampu Anda. Anda lebih banyak, ya silakan. Mau kambing di beberapa tempat, mau kambing di daerah, silakan. Dioper kemana, silakan. Yang penting keikhlasan dan yang paling utama, kita menyembelih kurban itu, anggaplah kita sedang menyembelih hawa nafsu kita. Kenapa? Kadang-kadang manusia lebih rakus dari binatang. Lebih rakus dari binatang.
tidak memiliki rasa kemanusiaan. Bahkan terkadang seperti binatang buas, lapar hingga nerpang kemana-mana. Coba kita lihat, maaf para koruptor. Hartanya sudah miliaran, masih rakus. Milik rakyat masih diambil, masih ditipunya rakyat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saat kita menyembelih sebetulnya ingat, bukan binatang kurbannya yang dia Allah. Ini loh ketakwaan. Tundukkan saya sedang menyembelih ya Allah. Saya sembelih hawa nafsu yang ada pada diri saya ya Allah. Saya nggak mau mencari keuntungan dari siapapun. Saya hanya mencari yang halal ya Allah. Coba kalau kita berpikir ke sana, semoga setelah itu bersih hawa nafsu kita dari yang buruk-buruk. Makanya jangan lupa kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari amal yang buruk, hawa nafsu yang buruk, akhlak yang buruk, penyakit-penyakit buruk. Ini Rasul saja yang nggak punya sifat-sifat itu, doanya seperti itu. Bisa dilihat di Bulughul Maram nomor hadis 1525 dari Qutbah bin Malik. Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini Rasul senantiasa berdoa. Allahu Akbar. Demikian. Afwan Pak, masih bisa berapa lama lagi? Boleh, silakan sampai nanti saya sebutkan selesai, Ibu. Oh iya. Mungkin 2 atau 3 masih bisa. Ya. Ini ada yang bertanya mengenai izin bertanya Pak Ustadz, apakah saya bisa melakukan kurban atas nama almarhumah anak saya dan uangnya berasal dari harta beliau? Sudah kita uraikan tadi, sepertinya tidak perlu dijawab lagi. Insya Allah sudah terjawab bahwasanya sebaiknya bukan untuk yang sudah meninggal, tapi biarlah atas nama yang masih hidup, sertakan keluarga. Insya Allah masuk bagian. Apalagi uangnya berasal dari dia. Oh iya. Ya, selanjutnya, apakah boleh berkurban tanpa melihat hewan kurbannya karena menitip sama Ustadz saja di pondok pesantren? Boleh sekali. Surat 22 ayat 37. Allah nggak lihat binatang itu. Yang dilihat keikhlasan Anda. Terkadang Rasul pun demikian. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkurban, jumlah binatang kurbannya sangat banyak. Dan Rasul nggak lihat sama sekali. Serahkan kepada Ali. Ali tolong urus. Coba lihat di kitab Sahih Muslim 1252. Upah tukang potong kurban. Iya, Pak. Iya, betul. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, aku disuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi dilarang beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Kata Ali, untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri. Subhanallah. Coba lihat. Serahkan kepada Ali sudah. Silakan Ali kamu urus. Bagikan untuk semua fakir miskin. Inilah dia Rasul. Ketika beliau punya banyak, subhanallah. Beliau pernah membagi-bagikan 70 hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Dibagi-bagi oleh Rasul. Dari harta ghanimah, dari harta fai'i. Karena Rasul bukan orang yang ingin sendiri. Jadi seperti itulah Rasul. Ketika tidak mampu cuma 1 kambing. Ketika beliau mampu kadang cuma 2 kambing. Ketika beliau mampu beliau hadiahkan. Bahkan kadang begitu banyak korban beliau. Diurus oleh orang lain. Nggak peduli Rasul. Udah harus Ali. Nggak lihat nyembelihnya. Nggak lihat ngurusnya. Sudah. Jadi tidak masalah ibu bapak menitipkan dimanapun. Yang penting ikhlas dan yang penting paling utama lagi. Orang yang bapak ibu titipkan yakin bahwa dia orang amanah. Bukan sembarangan. Kenapa? Kenapa? Kalau dia tidak amanah, kasihan bikin dosa dia. Kalau amanah, laksanakan. Bismillah. Lalu bagaimana kalau orang yang dititipi nggak amanah? Dia dosa, ibu tetap dapat pahala karena ibu sudah melakukan dengan ikhlas. Makanya sebelum menitipkan, pilihlah orang yang bisa mengemban amanah dengan baik. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan kemudian, Pak. Ustadz bertanya apakah boleh uang kurban dari saya di mana suami saat ini tidak ada penghasilan. Jadi istri bersedekah untuk suami.
Lalu si suami kemudian berkurban dengan harta dari sedekah istrinya. Boleh sekali, halal. Dan bukan hanya dalam urusan kurban. Coba ibu buka di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 657. Terus 57, bentar. 657. Seorang istri sedekah kepada suami. Dari Abi Said Al-Khudri, ia berkata, telah datang Zainab istri Ibnu Mas'ud lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya paduka Tuhan telah menyuruh kami hari ini bersodakoh dan saya ada mempunyai perhiasan yang saya hendak sodakohkan. Maka Ibnu Mas'ud menganggap dia dan anaknya orang-orang yang kepadanya lebih patut saya bersodakoh. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu orang-orang yang lebih berhak engkau beri sodakoh kepadanya. Subhanallah. Jadi Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud itu sahabat yang miskin. Tapi tentang perjuangannya luar biasa. Kurus badannya, kecil. Betisnya kecil. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang naik kurma, mau memetik kurma. Pakaiannya tersingkap, betisnya kelihatan. Sahabat mentertawakan. Lihat kakinya Abdullah bin Mas'ud. Kecil benar, betisnya kecil benar. Rasul mengatakan, demi Allah, jangan kamu tertawakan. Betisnya Abdullah bin Mas'ud sekecil yang kau tertawakan dibandingkan engkau bersedekah sebesar gunung Uhud, kalah dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud itu tuh ahli Quran, ahli hadis, ahli perang. Semuanya dilakukan, perjuangannya luar biasa. Maka Rasul memuji beliau. Dan salah satu ahli tafsir terkemukannya Rasul, Abdullah bin Mas'ud, miskin, istrinya lebih kaya. Suatu ketika Rasul perintahkan, wahai para wanita, bersedekahlah. Istrinya mau sedekah, perhiasannya mau disedekahkan kepada orang lain. Suaminya ngomong, wahai istriku, daripada sedekahmu untuk orang lain, mendingan untuk saya, suamimu. Kan heran istrinya, masa suami minta sedekah dari istri? Harusnya kan suami yang ngasih makan, yang ngasih nafkah. Qadarullah, memang Abdullah bin Mas'ud miskin, dan istrinya menerima keadaan itu. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai istriku, alangkah baiknya sedekahmu untuk suamimu. Kenapa? Suamimu nggak mampu. Dan anak-anakmu. Maka saat itu lapor sama Rasul, ya Rasulullah, aku mau sedekah, tapi kata suamiku, mendingan sedekah untuk suamiku. Gimana ini? Suamimu benar, suamimu benar. Ibnu Mas'ud dan anakmu lebih berhak kamu beri sedekah. Jadi istri punya harta, suaminya sudah di PHK atau pensiun, gak punya kerjaan, gak punya harta. Mau kurban, isinya ngasih hadiah. Wahai suamiku, aku hadiahkan harta untukmu. Berkurbanlah. Luar biasa. Siapa yang dapat pahala? Suaminya dapat pahala, istrinya dapat pahala, asal suaminya berkurban atas nama suami dan menyertakan seluruh keluarga. Bukankah istri termasuk keluarga? Demikian, wallahu a'lam. Ya. Bismillah, izin bertanya, apakah betul bahwa jika kita berkurban satu kambing bisa menyertakan keluarga? Apakah itu juga berlaku jika berkurban sapi? Sama saja. Tadi dalilnya sudah jelas di hadis Bulughul Maram nomor hadis 1373. Seekor kambing disembelih lalu mengatasnamakan diri dan menyertakan keluarga. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan seluruh keluargaku. Seluruh keluarga. Allah Maha tahu keluarga kita siapa aja. Bapak saya, kakek saya, anak saya, cucu saya, saudara saya, kan keluarga. Kalau saya sudah menikah, ada mertua, ada bapak, ibu mertua, kan keluarga. Subhanallah, Allah sertakan, insya Allah. Bismillah, yang penting niat kita ikhlas. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sah. Bagaimana dengan sapi? Boleh, nggak ada masalah, insya Allah. Sama saja, cuman beda binatang saja. Antara sapi dengan kambing. Mana yang lebih utama? Semuanya utama. Yang terpenting ikhlas kita. Demikian, wallahu a'lam. Bu Fatimah, Bu Fatmah, boleh izin satu lagi nggak? Tunggu sebentar ya, Oke. Bismillah, apakah boleh berhutang dulu untuk membeli kurban? Andai Anda memang bisa bayar, contoh, saat mau Idul Adha, saya sebetulnya punya tagihan 50 juta. Orangnya janji,
tapi belum bayar juga. Sedangkan saya pengen kurban. Akhirnya saya utang sama saudara. Utang dong 5 juta mau beli kambing yang agak gede. Nanti insya Allah kalau tagihan itu keluar saya bayar. Boleh, silakan. Halal. Gak ada masalah. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya nanti akan ada duit masuk. Cuman saat ini belum ada di tangan. Halal. Tapi meskipun dia sesungguhnya nggak usah memaksakan, nggak usah kurban, ya nggak dosa. Wong dia saat itu nggak pegang duit, duitnya masih di tangan orang, tapi sengaja ingin berkurban, ya Allah, agar kau terima kurbanku, ya Allah. Luar biasa orang seperti ini. Artinya Pak, bukan memaksakan diri, tapi dia berkurban, memang dia punya harta untuk membayar. Dia hutang dulu karena harta itu belum di tangannya. Berbeda, dia nggak punya duit sama sekali. Pekerjaan pas-pasan, kadang-kadang susah. Sampai pengen kurban, ngutang sana sini. Oh nggak boleh, jangan begitu. Kenapa? Nanti Anda berhutang nggak bisa bayar bagaimana? Sedangkan orang-orang yang berhutang, tapi nggak membayar nanti, di yaumil akhir, jiwanya terkatung-katung. Sampai kalau beres, hutangnya baru beres. Kalau tidak, sampai nanti di yaumil akhir, terkatung-katung. Berhati-hatilah. Na'udzubillah. Jadi sebaiknya jangan memaksakan diri. Karena setiap hutang itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka di bab tentang janais, hadis nomor 563, itu disebutkan. Yakni, nafsul mutmin mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin tergantung, terkatung-katung, tertahan untuk masuk surga karena hutangnya. Hatta yuqda'ali, sampai hutang itu dibereskan. Jadi jangan sampai kita berhutang yang kita nggak tahu mampu bayar apa enggak demi untuk nyembelih kurban. Jangan. Kalau itu makan, naudzubillah, nanti khawatir sudah termasuk riya dan seterusnya. Wallah alam, demikian. Iya. Ini ada satu pertanyaan Pak, agak berhubungan dengan soal hutang ya. Jadi ada yang mendapat soft loan dari kantor untuk sejumlah 500 juta. Bolehkah dipakai untuk haji furoda? Pinjaman dikembalikan selama 3 tahun ke depan. Boleh-boleh saja, sama saja. Orang mau haji, orang mau umroh, ngutang, sepanjang dia memang mampu bayar. Dia bekerja di sana. Setelah dia bekerja di sana, kemudian dia dapat loan. Alhamdulillah, soft loan lagi 3 tahun, tanpa bunga dan seterusnya. Nanti dipotong tininya. Alhamdulillah, 500 juta, luar biasa. Berdua dengan istri, insya Allah bisa haji furoda. Tapi ingat, ada kasus kemarin haji furoda, orang yang nakal. 46, tertahan di Jeddah, balik lagi kosong, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Kadang-kadang saking ininya penyelenggara tidak berpikir panjang. Pemerintah Arab Saudi memberikan jatah untuk furoda, yaitu apa? Orang-orang yang berhaji tanpa kuota, tapi biayanya biaya normal, visanya visa normal. Andai semuanya itu jujur, bersih, beres, bisa kok. Tahun-tahun yang lalu sudah banyak. Tahun sekarang juga bisa banyak yang furoda, meskipun tadi lebih mahal. Bagaimana kok bisa tertahan? Karena mereka nakal. Belum mendapatkan visa dari tanah air, dicari-cari cara ke Singapura, ke Malaysia, dapat visa dari sana, berangkat dari sana. Dilihat loh, orang Indonesia, kenapa visanya Malaysia? Kenapa visanya Singapura? Inilah penyelenggara. Akhirnya apa? Kan kasihan jamaah. Di sana ada yang sudah sepuh, udah ngumpulin harta sekian lama, ratusan juta, bahkan ada yang mengatakan 300 juta. Memang mahal. Kenapa? Karena semuanya itu sendiri. Namanya furoda. Furoda itu bahasa Indonesianya tuh farod. Itu ada sendiri. Fardan itu sendiri. Yang dimaksud haji furoda, haji sendiri. Tanpa kuota dari negara. Kalau plus masih kuota. Kalau reguler apalagi, tapi ngantrinya lama. Plus ngantrinya bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Yang reguler bisa 20 tahun lebih. Furoda nggak usah pakai ngantri. Tapi tergantung kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kuota, insya Allah halal. Bahkan kalau tidak salah, saya membaca di laporan itu, saya juga bertanya kepada saya bernaung di tempat yayasan saya, berapa sih furoda yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi? Tahun ini itu sekitar hampir 2.000. Hampir 2.000 orang yang diberikan izin untuk visa furoda. Sehingga visanya visa pelancong yang mahal, pesawatnya juga mahal, dan seterusnya. Di sana juga nggak bisa dapat. Makanya kenapa mahal? Karena seperti itu, sendiri. Berbeda dengan yang reguler. Reguler sekarang cuma 36 kalau tidak salah. Coba berapa kali lipat? Hampir 10 kali lipat. Mahal betul, mahal betul.
Demikian, wallahu alam. Jadi sepanjang yang bersangkutan bisa nanti membayar, nggak ada masalah. Demikian, wallahu alam. Ibu Aci bertanya boleh, masih bisa Pak? Silakan satu pertanyaan lagi ya, boleh. Singkat ya Ci. Ya, tentang lagi kurban. Tadi bisa menyebutkan nama keluarga kita atau almarhum atau almarhumah, itu harus disebutkan nama satu persatu dengan binnya atau seluruh keluarga saya gitu. Coba saya ingin tanya sama Bu Aci. Ketika Bu Aci mengatakan, ya Allah terimalah ini kurban saya dan keluarga saya, kira-kira Allah tahu keluarganya Bu Aci nggak? Banyak. Apa disebut satu-satu kira-kira tahu nggak? Enggak. Kalau disebut satu-satu, nanti panitia bingung juga. Banyak banget ini bin siapanya. Jadi cukup seperti Nabi Muhammad tadi. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini dariku Muhammad, wa ali Muhammad, dan terimalah ini kurban dari keluarga Muhammad. Maka kalau disebut keluarga, Allah tahu siapa saja tuh mereka. Nggak perlu bin-binnya disebutkan, nggak ada masalah. Allah pasti tahu. Wallahu alimu bidzati sudur. Bahkan yang ada dalam hati saja Allah tahu kok. Apalagi tentang siapa keluarga kita, Allah pasti tahu. Demikian. Jadi nggak perlu disebutkan, cukup. Pak Panitia, ini kurban dariku. Dan saya atasnamakan kurbanku dan seluruh keluargaku. Maka disebutkan nanti, ini kurban dari Ibu Anu bin Anu dan seluruh keluarganya. Udah cukup seperti itu. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada hari ini semoga membawa manfaat. Bahasan kita tentang serba-serbi Idul Adha. Kita membahas dari bermacam-macam ibadah. Semoga kita mampu menjalankan amal ibadah yang terbaik sepanjang awal 10 pertama Zulhijjah. Puncaknya nanti di tanggal 10 Zulhijjah. Kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Demikian, wallahu a'lam. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.